wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra ramadhana ghurrata wajhil 'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'i ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini satu nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Sejak awal Ramadan sampai di penghujung Ramadan, kita dikaruniai sehat walafiat jasmani rohani kita. Allah memberikan hidayah, taufik, ma'unah, sehingga kita mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat berat. Hanya saja kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala iman, memiliki keyakinan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat-sahabatnya ketika mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu rasanya sangat berat sekali. Di cuaca yang amat terik, sementara Allah mewajibkan supaya setiap hamba yang beriman itu beribadah puasa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi bahwa bulan ini tidak sekedar kita berpuasa, tetapi di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya. Di antaranya melipat gandakan pahala amal. Bahkan puasa itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamul li wa ana ajzi bi. Malaikat saja tidak tahu apa yang mesti didapat orang-orang yang beribadah puasa. Itu betapa istimewanya puasa ini. Orang lain melihat orang-orang beriman berpuasa itu kok segeleme, setino gak mangan. Dan itu tidak sekedar sehari, tapi 1 bulan penuh. Di siang hari kita tidak makan dan tidak minum. Orang lain menyaksikan betapa beratnya itu ibadah puasa itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa itu hanya kepada hamba-hamba Allah yang memiliki iman. Tanpa iman, orang tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa ini. Karena begitu beratnya ibadah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu yang malaikat saja tidak tahu. Betapa besarnya pahala puasa. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran bahwa pahalanya itu adalah diberikan satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan babur rayyan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi, aku yang akan membalasnya itu ibadah.
Ini menunjukkan bahwa orang berpuasa itu bertingkat-tingkat nilainya. Karenanya Rasulullah juga mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu yang paling rendah itu. Tetapi gugur kewajiban yang dia laksanakan. Itu menunjukkan bertingkat-tingkat nilai orang-orang yang berpuasa itu. Sehingga pahala surganya juga akan bertingkat-tingkat. Ini luar biasanya puasa. Di dalam hadis qudsi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, lis-shaimi farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Dikaruniakan kepada orang-orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, dan kegembiraan itu tidak dimiliki orang lain selain mereka yang beribadah puasa. Kegembiraan yang pertama yaitu tatkala berbuka. Jadi berbuka itu bisa berbuka setiap hari dikala waktu maghrib, dan bisa pula berbuka itu di saat Idul Fitri. Kita lihat orang-orang ketika menyongsong waktu berbuka itu, meskipun lapar gitu, tapi suasana batinnya itu betapa gembiranya itu orang yang menjelang berbuka. Dan itu tidak dirasakan selain orang-orang yang berpuasa itu. Menunggu waktu berbuka luar biasa itu. Kalau kita tidak merenungkan itu, tidak merasakan kegembiraan ketika kita menjelang berbuka. Lebih-lebih kegembiraan ketika menyambut Idul Fitri. Orang boleh gembira ya. Yang tidak puasa pun Idul Fitri, tidak ada yang melarang itu. Tetapi kegembiraan yang hakiki dimiliki hanya orang-orang yang berpuasa Ramadan. Menjelang Idul Fitri semacam ini, bagaimana rasa perasaan batin kita ini? Gembira apa sedih? Katanya bersedih. Tapi banyak yang gembira mungkin ya. Banyak yang gembira, semaring oleh kaposo mana gitu. Tapi sebetulnya hakikatnya bersedih di situ. Karena apa? Ibadah kita tidak dilipat gandakan lagi pahalanya. Doa-doa kita juga kemungkinan juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di samping orang yang berpuasa adalah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihan-kesedihan yang seperti itu. Kita tidak lagi salat tarawih berjamaah seperti ini. Yang dijamin kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita tidak ketemu lagi seperti ini. Salat qiyamul lail, qiyam Ramadan secara berjamaah, dan itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Kesedihan-kesedihan yang seperti ini. Tetapi ada juga yang sedih itu karena tidak bisa mudik, sangu ini kurang. Ya. Belum beli baju baru, ini kesedihan juga. Nah, kita yang diberikan kelebihan itulah mestinya kita yang mengulurkan tangan itu. Siapa yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang sedang di dalam kesulitan, maka Allah pun akan memberikan kemudahan di yaumil qiyamah. Ini luar biasa, membantu sesama yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian. Puasa kita disempurnakan bukan saja bilangannya, tetapi hakikat puasa itu sendiri. Semakin kita mendekati Idul Fitri, semakin sempurna puasa kita. Berbagai macam amalan-amalan sunnah
bisa mengikuti ibadah puasa kita. Karena yang menjadikan puasa itu menjadi orang yang muttaqin tidak hanya sekedar puasa ini, tetapi amalan-amalan sunnah yang mendukung ibadah puasa itulah yang bisa menjadikan seseorang itu muttaqin. Setidak-tidaknya ada 3 yang diperoleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 186. Ada 3 yang semestinya akan dimiliki hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kapan kita muttaqin itu? Pasca Ramadan, itulah yang menjadikan penilaian kita bahwa kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, yang pertama, mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang diberikan kebahagiaan di dalam batiniahnya. Karena orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, hatinya tidak akan tentram, karena dia senantiasa tidak berterima kasih kepada Allah, senantiasa kurang di dalam menjalani kehidupan, dan tidak mampu mempergunakan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sehat mesti kita pakai untuk apa? Harta yang diberikan kelebihan untuk apa? Ilmu yang diberikan untuk apa? Kalau ini kita gunakan sebagaimana yang dikehendaki Allah, itu kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diperoleh orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu la'allahum yarsudun. Dia senantiasa di dalam kebenaran. Pasca Ramadan kita senantiasa menapai kehidupan ini yaitu di dalam kebenaran, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita mendapatkan bimbingan Allah dan kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran agar kita mencapai hal-hal yang seperti itu. Maka pasca ibadah jangan kita kemudian lupakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan pelajaran agar kalian selalu ingat kepada Allah walaupun kalian sudah selesai menjalankan ibadah. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagaimana setelah ibadah haji, apa yang dilakukan? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian sudah selesaikan manasik haji itu, ritual haji, pelaksana haji kita sudah kita tunaikan semuanya. Setelah itu fadhkurullah, tetap kalian ingat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan nilai-nilai haji itu di dalam kehidupan. Begitu pula salat. Apa yang mesti dilakukan setelah salat? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kita sudah selesai menunaikan ibadah salat, lalu kemudian tidak seenaknya jingkrak-jingkrak setelah salat, tetapi diiringi perjalanan selesai salat itu tetap ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring, selepas sholat itu mengajarkan kita supaya kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang semacam inilah yang bisa melanggengkan nilai-nilai ibadah kita. Ketika Ramadan datang, kita dianjurkan
untuk menyambut kehadiran, karena Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan tamu yang mulia. Tamu ini segera meninggalkan rumah kita. Tentu ketika kita bercengkrama penuh canda, kesedihan itu yang ada ketika kita ditinggalkan. Dan ada kesan yang mendalam di dalam hati kita. Setelah tamu itu pergi, kesannya ini tidak akan habis, tidak akan selesai, tidak akan hilang begitu saja. Tetapi kesan ini tetap ada ketika kita bercengkrama, bisa kita ceritakan dan lain-lain. Maka ketika kita bercengkrama dengan Ramadan, setelah Ramadan itu meninggalkan kita, yang ada adalah kesan yang ada. Itulah yang kita lestarikan, yaitu amalan-amalan wajib maupun sunnah di dalam bulan Ramadan, itulah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan tahun ini mampu mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak mudah-mudahan kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai takmir Masjid Al-Hidayah, tentunya di dalam menyelenggarakan jamaah salat tarawih, makan berbuka dan lain-lain, banyak sesuatu yang kurang berkenan barangkali. Atas nama takmir Masjid Al-Hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan secara pribadi saya mohon doa. Boleh saya mohon doa? Boleh enggak ini? Ini Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan doa saya? Setiap beberapa masjid yang kita datangi itu takmirnya selalu bertanya, Ustaz sudah dapat Ustaz ini? Balak-balik takon itu ya. Dapat apa kira-kira? Hah? Sudah dapat. Santai saja itu. Santai saja. Tapi pertanyaan itu terus. Kapan Ustaz? Ada yang mengatakan kemarin ketika nyetir kendaraan ngantuk itu, makanya anak koncone gak ngantuk gitu. Mudah-mudahan bulan Syawal ini menjadi bulan yang berkah bagi kami ya, sehingga ada pasangan hidup yang lebih semangat lagi untuk mengabdi di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.